Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siren Wida Valentiana dari kelas 12 HPHP 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Susi, guru sejarah saya, yaitu tugas wawancara tentang Orde Baru. Umur 49. Selamat menyaksikan. Saya akan mewawancarai tentang Orde Baru. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia, Mbak. Apa yang Ibu ketahui tentang kebajikan Orde Baru di tahun 1098? Oke, Mbak. Yang Ibu ketahui tentang Orde Baru pada tahun 1998 yaitu sejak zamannya Presiden yang kedua yaitu Bapak Soeharto, di mana kebijakan beliau itu sangat bagus. Pertamanya ya, Mbak, sangat bagus dan masyarakat hidup makmur damai, terutama di bidang pertanian. Dan Indonesia waktu itu disebut dengan negara agraris, negara yang baik dan makmur waktu itu. Ya, begitu saja, Mbak. Terus, kelebihan Orde Baru? Kalau kelebihan Orde Baru waktu itu memang pemerintah itu waktu itu bagus sekali. Jadi masyarakatnya itu tentram, aman, damai, makmur, dan tidak ada kesulitan apapun ya waktu itu. Tapi setelah tahun 1998 itu memang karena Bapak Presiden itu Pak Soeharto beliau menjabat selama 32 tahun dan tidak pernah tergantikan. Akhirnya itu dilengserkan tahun 1998 gitu, Mbak. Lalu kekurangan Orde Baru seperti apa? Untuk kekurangan Orde Baru, karena Bapak Presiden Soeharto waktu itu menjabat selama 32 tahun dan itu tidak pernah tergantikan, akhirnya itu masyarakat mungkin ya ingin sesuatu kehidupan yang baru ataupun pemerintahan yang baru. Akhirnya beliau itu diturunkan dengan cara ada demonstrasi. Waktu itu demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998 yang tepatnya di Jakarta gitu. Sehingga karena apa ya, inflasi ataupun tukar dolar ke rupiah itu sangat tinggi dan rupiah itu waktu tahun 1998 itu anjlok, sehingga perekonomian waktu itu memang kacau dan harga pun menjadi tidak stabil gitu, Mbak. Kondisi ekonomi. Untuk kondisi ekonomi pada waktu itu memang masyarakat susah, Mbak. Susah sekali. Karena apa? Terjadi inflasi ataupun nilai tukar uang itu dari rupiah ke dolar tinggi, sehingga masyarakat itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada yang di PHK, ada yang gulung tikar dalam berjualan kayak gitu, Mbak. Jadi waktu itu memang kacau. Krisis monetering di zaman itu bagaimana ya, Bu? Oh ya, kalau krisis moneter pada waktu itu memang masyarakat itu sangat susah, harga sangat tinggi dan masyarakat itu susah, nah gitu, Mbak. Tapi untuk cerita yang lebih dalam itu ada, yaitu ya masyarakat itu, Mbak, banyak yang di PHK dari perusahaan, sehingga itu untuk cari makan waktu itu memang susah. Dan tidak seperti sekarang. Dulu anak sekolah itu tidak pernah mendapat kayak KIP, PIP itu tidak pernah. Beda dengan sekarang itu. Kondisi pertanian di masa itu seperti apa? Kalau kondisi pertanian waktu itu memang dari Orde Lama ke Orde Baru itu banyak perubahan. Misalnya dari Orde Lama kita itu untuk segi pertanian itu kita banyak memakai cangkul. Kalau
di Orde Baru itu bajak, pakai bajak ataupun traktor gitu. Pokoknya sudah mulai memakai alat-alat berat itu Bu. Jadi untuk bidang pertanian itu maju. Lalu demo mahasiswa pada masa itu. Untuk demo mahasiswa pada waktu itu memang terjadi besar-besaran waktu bulan Mei 1998. Memang demo mahasiswa itu banyak sekali mal-mal yang dijarah, pasar dijarah, karena mereka sudah kehilangan pekerjaan, di PHK dari perusahaan, sehingga mereka itu banyak sekali kekacauan di Jakarta waktu itu, waktu 1998. Oke, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya Mbak, sama-sama.